Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi ilmu menurut Ibnu Rushd. PowerPoint ini disusun oleh Anisayu Akilah, Amirul Rahman, dan juga Alfi Fauziah. Nah, pada pembahasan ini menjadi 3 pokok poin pembahasan. Nah, yang pertama itu pembagian ilmu menurut Ibnu Rushd. Yang kedua, konsep ilmu menurut Ibnu Rushd. Yang ketiga, metode memperoleh ilmu menurut Ibnu Rushd. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita kenali Ibnu Rushd ini siapa. Ibnu Rushd ini memiliki nama asli Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rushd. Dia adalah seorang filsuf dan pemikir yang berasal dari Al-Andalus, yang menulis dalam bidang disiplin ilmu, termasuk filsafat, akidah, kedokteran, astronomi, fisika, fikih, dan juga linguistik. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Materi pertama ini adalah pembagian ilmu menurut Ibnu Rushd. Disclaimer, di beberapa buku Ibnu Rushd ini tidak ditemukan klasifikasi ilmu sebagaimana Al-Ghazali secara detail, melainkan hanya pada satu kitab, Fasal Al-Maqal. Nah, pada poin yang pertama, pembagian ilmu menurut Ibnu Rushd ini terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan tujuan syariat dan juga berdasarkan objek pengetahuan. Pembagian ilmu pengetahuan berdasarkan tujuan syariat itu, yang pertama, al-ilmu al-haq, itu adalah pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh apa saja ya, wujud sesuai dengan hakikat yang sebenarnya dan seluruh spesifikasinya. Yang kedua, al-ilmu al-amali adalah pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan manusia, memberi manfaat kebahagiaan sekaligus perbuatan-perbuatan yang Nah, selanjutnya pembagian ilmu al-amali menurut Ibnu Rushd. Itu terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, ilmu af'alu dhahira badaniya adalah ilmu yang berhubungan dengan amal ibadah lahiriah manusia. Yang kedua, ilmu af'alu nafsiyahnya adalah ilmu yang berhubungan dengan gerak-gerik jiwa manusia. Nah, pada pembahasan poin yang ketiga ini adalah pembagian ilmu pengetahuan berdasarkan objek yang terbagi lagi menjadi 2, akal atau rasio dan juga panca indera. Yang kedua adalah panca indera. Objek pengetahuan ini adalah pengetahuan berdasarkan indera yang nampak dari luar secara fisik dan materi. Selanjutnya kita beralih kepada materi pembahasan yang kedua, yaitu konsep ilmu menurut Ibnu Rushd. Yang pertama, definisi ilmu menurut Ibnu Rushd ini adalah ilmu pengetahuan dalam pengenalan ma'rifat kepada Allah dan pengetahuan terhadap seluruh ciptaannya sesuai dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan ciri-cirinya yang istimewa. Pengetahuan tentang ilmu untuk kebahagiaan akhirat dan kesengsaraan. Nah, pada poin yang kedua adalah sumber-sumber ilmu pengetahuan, yaitu rasionalisasi dan filsafati, selanjutnya realitas objek universal, dan selanjutnya pengamatan serta penalaran hukum kausalitas universal. Nah, yang pertama, rasionalisasi dan filsafati. Menurut Ibnu Rushd, metode rasional dan aktivitas filsafati ini merupakan sumber ilmu pengetahuan yang utama, bahkan wajib. Bahkan beliau mengajukan argumentasi beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan rasionalisasi dan filsafati sebagai sumber pengetahuan. Berikut ini adalah argumen Ibnu Rushd berdasarkan rasionalitas dan filsafati sebagai sumber pertama ilmu pengetahuan. Yang pertama, rasionalisasi dan filsafati. Menurut Ibnu Rushd, metode rasional dan aktivitas filsafati merupakan sumber pengetahuan yang utama, bahkan wajib. Beliau mengajukan argumentasi
beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan rasionalitas dan filsafati sebagai sumber pengetahuan. Berikut ini Ibnu Rashid mengajukan argumentasi bahwa rasionalitas dan filsafati itu sebagai sumber pertama ilmu pengetahuan. Beliau berkata, bagaimanakah dalam pandangan syariat tentang kegiatan berfilsafat? Artinya, apakah dari sisi pemikiran syariat berfilsafat itu dilarang, atau diperintahkan, atau dianjurkan, atau bahkan diwajibkan? Falsafat tidak lebih dari sesuatu kegiatan berpikir tentang segala yang ada dan hakikatnya. Segala sesuatu yang ada dan nyata yang dapat memberi kesimpulan akhir bahwa sesuatu yang diciptakan mempunyai pencipta. Sesuatu yang wujud semata-mata menunjukkan atas penciptaannya. Semakin mengetahui akan penciptaan suatu yang wujud alam semesta, maka semakin kenal kepada penciptanya. Dari sisi ini, falsafah sebagai kegiatan berpikir untuk mengetahui kegiatan penciptaan alam semesta yang berujung pengenalan penciptanya, syariat tidak melarangnya, bahkan memotivasi setiap manusia untuk berfilsafat untuk lebih mengenal sang pencipta. Ketika kegiatan berfilsafat itu akan menghantarkan pemikiran seseorang untuk lebih mengenal sang pencipta, maka berfilsafat itu bisa dihukumi wajib atau sunnah berdasarkan sudut pandang syariat. Karena syariat memang mengajak manusia untuk memikirkan alam semesta dengan akal pikiran dan menuntut akal agar mau berpikir tentang alam semesta. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan perintah agama untuk berfilsafat. Salah satu ayatnya contoh Al-Hasyr ayat 2. Dan juga Al-A'raf ayat 185. Selanjutnya realitas objek universal. Selain rasionalitas dan filsafati, Ibnu Rashid menekankan bahwa fakta realitas sebuah objek adalah sumber ilmu pengetahuan sejati. Ibnu Rashid menyatakan ilmu pengetahuan makhluk selama-lamanya merupakan hasil yang muncul dan melekat pada tabiatnya. Sesuatu yang wujud, realitas alam semesta, maka dari itu realitas objek merupakan sumber pengetahuan dan yang memberi pengaruh pada ilmu itu secara dinamis. Yang selanjutnya adalah pengamatan dan penalaran hukum kausalitas universal. Sebagaimana yang ditegaskan sebelumnya, bahwa sumber pengetahuan menurut Ibnu Rashid adalah rasionalitas dan filsafati. Selain dari rasio dan filsafat, ilmu pengetahuan itu juga bersumber dari hasil pengamatan terhadap hukum kausalitas universal. Menurut Ibnu Rashid, pada alam semesta ini terdapat hukum-hukum kausalitas yang bisa menjadi sumber pengetahuan manusia. Ibnu Rashid juga mengklaim bahwa alam semesta, keajaiban-keajaiban ciptaan Tuhan, baik yang ada di langit, bumi, ataupun yang ada di sekitar kita, kejadian-kejadian fenomena alam itu bisa menjadi sumber pengetahuan. Khususnya pengetahuan yang menunjukkan keberadaan pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat keteraturan, kehidupan dan alam semesta. Menurut Ibnu Rashid adalah alam semesta merupakan sumber pengetahuan yang luar biasa. Pada poin yang selanjutnya adalah bertujuan untuk membentuk kepribadian yang unggul. Nah, menurut Ibnu Rashid, tujuan ilmu pengetahuan adalah untuk membentuk kepribadian yang utama dan agung, karena tujuan pendidikan Islam adalah untuk menumbuh kembangkan kepribadian manusia sampai menjadi kepribadian yang bagus dan unggul. Ketika manusia tumbuh dan berkembang dengan kepribadian religius, maka dia akan menjadi manusia unggul dan utama secara mutlak. Dengan demikian pula, Ibnu Rashid menempatkan tujuan membentuk kepribadian unggul pada manusia sebagai proyek utama tujuan ilmu pengetahuan. Baik, selanjutnya kita beralih kepada materi yang ketiga.
Metode memperoleh ilmu pengetahuan menurut Ibnu Rushd. Yang pertama adalah metode Katabi. Metode ini merupakan metode kelompok ahli awam. Metode ilmu pengetahuan yang sesuai untuk ahli awam ini disebut dengan metode Katabi. Yang selanjutnya adalah kelompok pendebat. Untuk para pengguna metode ilmu secara dialektik ini, ditakwil juga sulit diterapkan. Nah, yang selanjutnya adalah metode Burhani. Metode Burhani ini adalah metode yang diperuntukkan oleh kelompok ahli hikmah atau ahli fikir. Merekalah orang-orang yang menggunakan metode Burhani. Sementara secara takwil, orang-orang ini akan menuliskannya dalam bentuk karya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.